Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Bagaimana dengan ulasan film Pacific Rim Uprising? Mudah-mudahan bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Oke, kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah lagi dengan judul The Day the Earth Stood Still. Film yang rilis di tahun 2008 ini adalah remake dari film dengan judul yang sama di tahun 1951. Disutradarai oleh Scott Derrickson dan dibintangi oleh Keanu Reeves, Jennifer Connelly, dan Jaden Smith. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan keadaan di pegunungan Karakoram di India di tahun 1928. Seorang pendaki melihat sebuah cahaya misterius dan mencoba untuk menyelidikinya. Pria itu pun akhirnya menemukan benda itu terjebak di dalam lapisan es. Kemudian tiba-tiba saja pria itu pingsan setelah melihat cahaya yang sangat menyilaukan. Dan ketika pria itu tersadar, benda misterius itu pun menghilang entah kemana. Lalu scene berpindah ke masa kini dengan menampilkan Dr. Helen, seorang ahli biologi sekaligus tenaga pengajar di Universitas Princeton. Helen tinggal berdua dengan Jacob yang merupakan anak dari suaminya yang telah meninggal bernama Andrew. Suatu malam Helen menerima telepon misterius yang menginformasikan bahwa dia akan dijemput oleh polisi federal. Para petugas itu tidak bisa menjelaskan apapun, tapi yang pasti misi penjemputan itu sangat penting. Terbukti dengan ditutupnya beberapa ruas jalan demi melancarkan perjalanan mereka. Perjalanan Helen pun berlanjut dengan menggunakan sebuah helikopter. Di sana, wanita itu bertemu dengan ilmuwan-ilmuwan lain. Seorang di antara mereka mengaku bahwa sebelumnya dia pernah menjalani latihan bersama para anggota militer. Namun semua itu sangat berbeda dengan yang terjadi saat ini, karena sepertinya keadaan sedang benar-benar gawat. Tak lama kemudian Helen dan para ilmuwan tiba di fasilitas militer Linwood di New Jersey untuk menghadiri konferensi yang dipimpin oleh Michael, teman lama Helen. Dalam konferensi itu, Michael menjelaskan tentang sebuah penemuan objek asing yang melintas di luar orbit Jupiter. Awalnya, para ilmuwan NASA mengira bahwa benda itu hanya akan melintasi orbit terluar bumi. Namun setelah dilakukan perhitungan kembali, ternyata objek tersebut sedang menuju ke bumi dan diperkirakan akan menghantam kota Manhattan dalam waktu 78 menit. Para ilmuwan mengusulkan untuk menembakkan misil untuk menghancurkan benda itu dan mengevakuasi para korban. Namun, dengan sedikitnya waktu yang tersisa, rasanya semua usaha itu akan sia-sia. Dan menurut Mike, akan lebih baik berfokus kepada dampak yang terjadi setelah benda itu menghantam bumi. Tentunya Helen merasa sangat sedih karena tidak bisa, atau lebih tepatnya dilarang untuk menyelamatkan Jacob. Oleh karena itu, Helen hanya bisa meneleponnya dan meminta Jacob berlindung di ruang bawah tanah. Setelah rapat konferensi selesai, para ilmuwan diminta menaiki helikopter untuk evakuasi. Berbagai macam pendapat diutarakan tentang benda asing tersebut. Namun pada intinya benda itu kemungkinan besar bukanlah asteroid, karena dia bisa bergerak secara tidak beraturan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa benda itulah yang telah menonaktifkan misil. Mereka pun mulai menghitung mundur dan bersiap untuk bencana yang akan menyapu bersih seluruh manusia di kota itu. Waktu yang ditentukan pun telah terlewati, namun sampai saat ini tidak ada suara ataupun guncangan dahsyat yang terjadi. Mereka pun berpikir pasti telah terjadi kesalahan. Lalu sebuah benda bercahaya muncul dari langit dan mendarat di sebuah taman di tengah kota. Helikopter pun mendarat, dan semua ilmuwan beserta petugas keamanan mulai mendekati benda tersebut. Lalu cahaya yang bersinar sangat terang itu pun mulai meredup, dan di balik cahaya itu, terdapat bola hitam raksasa. Seluruh petugas keamanan pun bersiap dengan senjata mereka. Sesosok makhluk dengan wujud seperti manusia muncul dari bola raksasa itu, dan hendak melakukan kontak dengan Helen. Namun tiba-tiba saja sebuah tembakan mengenai makhluk itu, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu, muncul humanoid kedua dengan wujud hitam dan mata bercahaya.
Dia melumpuhkan semua senjata para tentara. Kemudian makhluk hitam itu hendak menyerang Helen, tetapi sepertinya niat itu terhenti karena mendengar perintah oleh makhluk yang bersama Helen. Mereka pun memutuskan untuk membawa alien itu ke tempat perawatan di sebuah pangkalan militer. Di sana, mereka mengeluarkan peluru serta mengambil sampel dari bagian daging alien itu untuk diteliti. Alangkah terkejutnya para dokter ketika melihat daging pucat itu secara perlahan mulai mengelupas. Dan dari daging pucat itu, muncul tubuh asli dengan wujud seperti bayi besar yang baru saja lahir. Tidak ada satu dokter pun yang bisa menjelaskan hal ini, termasuk ahli biologi seperti Helen. Akhirnya beberapa waktu kemudian, alien itu sudah mulai benar-benar menjadi manusia, dan dengan mudah meniru apa yang diucapkan oleh Helen. Sementara itu, media memberitakan peristiwa kehadiran alien di Central Park yang menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Perdagangan saham ditutup karena Manhattan akan segera melakukan evakuasi secara besar-besaran. Mereka memperkirakan bahwa sebentar lagi Manhattan akan berubah menjadi medan perang antara umat manusia melawan alien. Badan Intelijen Amerika melaporkan bahwa satelit-satelit mereka telah dilumpuhkan oleh bola yang sama dengan yang mendarat di bumi. Ternyata selain di Manhattan, bola itu juga mendarat di lokasi-lokasi lain di seluruh dunia. Lalu Menteri Pertahanan Regina Jackson menemui para ilmuwan yang meneliti alien, yaitu Hideo dan juga Helen. Mereka menjelaskan keadaan alien. Dan setelah memeriksa DNA-nya, Hideo menemukan bahwa alien itu memiliki 3 jenis DNA yang berada di dalam satu tubuh, termasuk otak. Daging pucat yang membungkusnya adalah bahan organik asing, yang kemungkinan adalah kostum astronotnya. Dan yang sangat mengejutkan adalah pertumbuhannya yang sangat cepat. Dalam beberapa jam saja, seluruh tubuhnya telah sepenuhnya terbentuk. Kemudian Regina memutuskan menemui alien itu untuk melakukan komunikasi. Tapi sepertinya alien tidak terlalu peduli dengan pertanyaan-pertanyaan wanita itu. Alien itu hanya berbicara kepada dirinya tentang beradaptasi dengan tubuh manusianya. Namanya adalah Klaatu, dan dia berencana akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin di planet bumi. Lalu di akhir percakapan, dia menegaskan bahwa bumi bukanlah milik manusia. This is our planet. No, it is not. Merasa tidak puas dengan semua jawaban Klaatu, akhirnya Regina memerintahkan untuk membius dan mengamankan Klaatu. Bahkan jika memungkinkan, Klaatu akan diinterogasi secara paksa. Karena mengingat setiap pertemuan, 2 peradaban yang maju dan yang tertinggal, pihak peradaban yang tertinggal lah yang selalu dirugikan dengan pembasmian dan juga perbudakan. Sebagai seorang ilmuwan, Mike menolak perintah Regina, karena perintah itu sangat bertentangan dengan sains. Akhirnya di tengah perdebatan Mike dan Regina, Helen mengajukan diri. Dia akan membius alien itu agar pihak militer bisa menginterogasinya. Ternyata Helen tidak menyuntikkan obat ke tubuh Klaatu. Dia hanya memperdaya Regina dan tentara untuk membuka celah bagi Klaatu agar bisa melarikan diri. Namun sepertinya Klaatu tidak membutuhkan hal itu. Ketika di ruang interogasi, dia berhasil melumpuhkan seorang petugas dan mengorek informasi agar bisa keluar dari fasilitas tersebut, serta mengacaukan seluruh sistemnya. Beberapa waktu kemudian, Klaatu sedang berada di stasiun. Dia memperhatikan segala macam tingkah laku manusia, mulai dari yang sedang melakukan kegiatan hingga manusia yang melakukan kejahatan. Hanya demi selembar tiket, manusia rela menghabisi sesama mereka. Tiba-tiba Klaatu merasakan sesuatu pada tubuhnya sehingga membuatnya pingsan. Setelah tersadar, alien itu langsung meminta petugas menghubungi Helen agar menjemputnya. Setibanya di stasiun, Helen langsung bertemu dengan Klaatu. Namun sebelum membawa seorang alien di dalam mobilnya, Helen harus memastikan dulu apa sebenarnya tujuan Klaatu ke bumi. Dengan singkat, Klaatu menegaskan bahwa dia adalah seorang teman yang ingin menyelamatkan planet bumi. Lalu Klaatu meminta Helen mengantarnya ke suatu tempat untuk bertemu dengan seorang pria tua yang juga alien bernama Wu. Pria tua itu menjelaskan kepada Klaatu bahwa manusia bumi sangat sulit diajak berunding. Mereka cenderung kasar dan bersifat destruktif. Mereka mengetahui nasibnya akan menjadi seperti apa. Namun tetap saja, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Klaatu memutuskan
untuk memulai sebuah proses dan dia meminta Wu agar segera meninggalkan planet bumi. Namun Wu menolaknya karena dia sudah menganggap manusia bumi seperti keluarganya sendiri. Walaupun manusia suka menghancurkan, tapi di sisi lain Wu juga merasakan cinta. Dan hal itu membuatnya merasa beruntung karena telah menjalani misi di planet bumi selama 70 tahun. Sementara itu, kondisi di Manhattan menjadi semakin panik dengan munculnya 2 drone yang dikirimkan oleh pihak militer. Menyadari ancaman yang datang, robot hitam yang muncul di Central Park pun mulai bereaksi dengan menonaktifkan misil-misil yang ditembakkan oleh drone. Serta mengambil alih kendali drone-nya. Sepertinya robot itu memiliki sensor yang bisa mendeteksi senjata dan gerakan yang tiba-tiba. Akhirnya, setelah pihak militer kembali mengatur strategi, dengan bergerak secara perlahan, mereka berhasil mengurung robot itu. Kembali ke Klaatu, kini dia bersama Helen dan juga Jacob menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Klaatu mengeluarkan bola hitam yang bercahaya dari sungai, yang memancing semua hewan-hewan di sekitarnya mendekat. Hal yang sama juga terjadi di wilayah-wilayah lain yang terdapat bola hitam tersebut. Kemudian bola hitam itu terbang melayang meninggalkan bumi, sehingga membuat seluruh kerusuhan mereda. Helen yang menyaksikan hal itu semakin bertanya-tanya tentang apa yang direncanakan oleh Klaatu. Dan jika memang ada sesuatu yang akan terjadi dengan planet bumi, seharusnya Klaatu yang mengaku datang sebagai teman akan membantu umat manusia. Di sini Klaatu menjelaskan kembali bahwa dia adalah seorang teman. Dia datang untuk menyelamatkan planet bumi yang kini dalam keadaan sekarat karena perbuatan manusia. Oleh karena itu, Klaatu akan memusnahkan seluruh umat manusia demi menjaga kelangsungan hidup planet bumi. Dari sekian banyak planet di seluruh alam semesta, hanya ada sedikit planet-planet yang bisa menyokong kehidupan. Salah satunya adalah bumi. Selama ini kaum Klaatu telah mengawasi, menunggu dan berharap manusia bisa berubah. Tetapi kekerasan dan peperangan telah menjadi sifat alami manusia, sehingga spesies itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tiba-tiba saja mereka didatangi oleh seorang polisi. Karena Klaatu sudah tidak memiliki banyak waktu, dia terpaksa mencelakai polisi itu. Namun sangat disayangkan polisi itu mati, sehingga Klaatu mengeluarkan kemampuannya dan secara ajaib polisi itu pun hidup kembali. Kemudian Helen kembali memohon agar diberikan kesempatan lagi kepada manusia untuk menyembuhkan bumi. Wanita itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertemukan Klaatu dengan presiden. Sementara itu Regina beserta timnya yang juga menyaksikan kepergian bola hitam itu menyadari hal yang ditegaskan oleh Klaatu saat alien itu dirawat, bahwa planet bumi bukanlah milik manusia. Kemungkinan besar bola hitam itu adalah bahtera yang bertujuan mengumpulkan spesies-spesies makhluk hidup yang ada di bumi. Dan jika dugaan itu benar, maka sebentar lagi pasti akan ada bencana besar yang melanda dunia, sama halnya seperti kisah Nabi Nuh. Beberapa waktu kemudian, Klaatu, Helen, dan juga Jacob tiba di rumah kerabat Helen, seorang profesor yang pernah memenangkan penghargaan Nobel. Mereka membahas bagaimana kaum Klaatu berhasil selamat ketika terjadi bencana di planetnya dengan cara berevolusi. Menurut Carl, saat ini manusia sedang berada di ambang kepunahan, maka pastinya manusia akan berevolusi juga atau melakukan perubahan agar dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, Carl mengharapkan Klaatu tidak merusak momen ini dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Tiba-tiba saja 3 helikopter mendatangi rumah Carl. Ternyata Jacob melaporkan keberadaan mereka, sehingga para tentara pun menyerbu tempat itu. Di sini Helen tertangkap dan dibawa pergi oleh tentara. 2 helikopter lainnya berusaha untuk menembak Klaatu, tapi pria itu kembali menggunakan kemampuannya, sehingga dengan mudah 2 helikopter itu pun hancur. Jacob yang merasa ketakutan pun melarikan diri, hingga akhirnya dia hampir saja terjatuh ke sungai. Beruntung Klaatu menyelamatkan Jacob, dan akhirnya bocah itu pun ikut bersamanya. Sementara itu, pihak militer membawa robot hitam yang berhasil ditangkapnya ke sebuah fasilitas. Menurut laporan, makhluk itu tidak sepenuhnya bisa dibilang benda mati, tetapi juga bukanlah makhluk hidup, karena tubuhnya seperti silikon hibrida. Mereka menamainya GORT, Genetically Organized Robotic Technology.
Untuk meneliti Gord, para staf telah menggunakan MRI, pendeteksi panas, hingga PET. Tapi tak ada satupun yang bisa menembusnya. Bahkan, mereka juga telah mencoba menggunakan bor berlian terhadap Gord. Namun bor itu malah rusak dan mereka membutuhkan waktu 24 jam untuk memperbaikinya. Kemudian pimpinan mereka pun mendatangkan teknisi untuk mempercepat proses perbaikan bor. Tanpa mereka sadari, ada robot serangga kecil yang terus membelah diri dan mampu menghancurkan apapun. Pasukan militer pun berdatangan dengan semua kendaraan tempur, tapi semua serangan malah membuat serangga-serangga itu semakin banyak, dan kini makhluk itu telah menyebar kemana-mana, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Di tempat lain, Helen dibawa untuk menemui Regina. Wanita itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Klaatu. Untuk itu dia memohon agar mempertemukan Klaatu dengan presiden. Lalu setelah melihat semua rentetan kejadian, ditambah lagi teror dari serangga ganas, akhirnya Regina mengusahakan untuk memohon kepada presiden agar mau berbicara dengan Klaatu. Kemudian Helen pun dibebaskan untuk menemui Klaatu dan membujuknya menghentikan pemusnahan. Kembali ke Klaatu yang sedang bersama Jacob. Setelah menghubungi Helen, mereka menuju ke pusat kota dan akhirnya tiba di sebuah pemakaman. Karena melihat kemampuan Klaatu sebelumnya yang bisa membangkitkan petugas kepolisian yang mati, Jacob berharap Klaatu juga bisa melakukan hal yang sama terhadap ayahnya. Tapi sangat disayangkan, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Klaatu. Dan dia menjelaskan bahwa tidak ada makhluk hidup yang mati. Mereka hanya berubah menjadi sesuatu yang baru. Karena alam semesta tidak akan membuang apapun. Merasa kecewa, Jacob meminta Klaatu untuk meninggalkannya. Lalu tak lama kemudian, Helen pun tiba dan langsung memeluk Jacob yang merasa kesepian karena ditinggal ayahnya. Helen menjelaskan bahwa dia melihat Andrew di dalam diri Jacob, dan hal itulah yang membuatnya sangat mencintai Jacob seperti anaknya sendiri. Melihat Helen dan Jacob, akhirnya Klaatu mengerti tentang apa yang dikatakan Wu kepadanya. Klaatu pun berniat untuk memberikan umat manusia kesempatan hidup. Namun dia tidak bisa menjamin bisa menghentikan serangga pemusnah. Karena ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kesempatan itu. Sementara itu, ternyata jumlah serangga pemusnah sudah semakin banyak. Mereka seolah menyatu dengan angin, dan hanya dalam beberapa detik saja mereka bisa menyapu bersih seluruh kota-kota kecil. Dengan bantuan Mike, mereka pun menuju ke pusat kota sesuai permintaan Klaatu. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh pasukan militer. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Mike pun langsung menerobos penghalang yang dipasangi oleh tentara. Beruntung Regina memerintahkan untuk membiarkan mobil Mike lewat. Kemudian Klaatu dan yang lainnya pun tiba di pusat kota, tepatnya di taman tempat bola hitam berada. Ternyata tempat itu telah dipasangi bom, sehingga mobil mereka terkena ledakan. Sangat disayangkan Mike tewas dalam kecelakaan itu. Sedangkan Helen, Jacob, dan Klaatu masih selamat. Mereka berlindung di sebuah terowongan. Serangga pemusnah telah tiba di sana. Jumlahnya sangat banyak hingga mampu meredupkan cahaya matahari. Tanpa disadari ternyata beberapa serangga pemusnah telah masuk ke tubuh Jacob dan membuatnya sekarat. Sebenarnya Helen pun mengalami hal yang sama, namun dia memilih untuk mendahulukan keselamatan Jacob. Pengorbanan yang ditunjukkan oleh Helen telah membuktikan kata-kata Profesor Carl bahwa di ambang kepunahan, seluruh makhluk hidup akan berevolusi untuk dapat bertahan. Akhirnya setelah mengeluarkan serangga dari tubuh Jacob, Klaatu mengorbankan diri untuk masuk ke dalam badai serangga dan menyentuh bola hitam. Lalu seketika muncul gelombang cahaya yang membuat seluruh serangga itu mati, serta memadamkan seluruh tenaga listrik di dunia. Film pun ditutup dengan perginya bola hitam meninggalkan bumi, dan seluruh umat manusia pun dapat memulai kehidupannya kembali. Apakah sifat manusia akan benar-benar berubah? Dan apakah suatu saat nanti kaum Klaatu akan kembali? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Menurut saya film ini sangat luar biasa dengan banyak pesan moral di dalamnya. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Seperti yang kita ketahui, Klaatu adalah seorang alien yang datang ke bumi.
Tujuannya adalah untuk memperingatkan manusia agar mengubah cara hidupnya dan bisa berdamai dengan sesamanya, terutama planet bumi itu sendiri. Klaatu juga menjelaskan bahwa planet bumi bukanlah milik manusia, dan jika memang manusia tidak bisa berubah, maka demi keselamatan planet bumi, seluruh spesies manusia akan dimusnahkan. Kemungkinan besar Klaatu adalah kaum alien yang memelihara alam semesta, terutama planet-planet yang bisa menyokong kehidupan seperti bumi. Hal ini mengingatkan saya kepada engineer di film Prometheus, karena pada saat android David berbicara dengan engineer menjelaskan bahwa selama ini mereka telah memperhatikan dan mengawasi manusia, hingga akhirnya mereka kecewa dan mengirimkan perwakilan dari engineer untuk memperingatkan manusia. Secara film fiksi ilmiah mungkin saja, karena hanya dengan mengambil sampel DNA pendaki gunung di tahun 1928, Klaatu bisa menciptakan tubuh manusianya. Jadi saya berasumsi bahwa merekalah yang menciptakan manusia dengan modifikasi DNA serta spesies-spesies lain yang bertujuan untuk memelihara planet bumi. Tapi mohon diingat kembali, asumsi saya berdasarkan film fiksi ilmiah ya. Selain ingin menemui para pemimpin dunia, kaum alien juga memiliki perwakilan di bumi. Salah satunya adalah Mr. Wu. Dia telah berada di bumi selama 70 tahun untuk mengawasi manusia. Hal ini berdasarkan keputusan Klaatu yang akan memusnahkan manusia setelah mendengarkan laporan dari Wu. Saya berpikir bahwa kaum Klaatu menempatkan perwakilan mereka sejak awal keberadaan manusia di muka bumi yang bertujuan untuk mengajarkan manusia cara membangun kehidupan, sehingga berkembang menjadi modern dan memiliki teknologi yang canggih. Bisa dibilang sama halnya dengan suku Yautja atau predator di film FVP yang dianggap dewa karena telah mengajarkan manusia. Sayangnya, teknologi membuat manusia menjadi serakah hingga terus mengeruk sumber daya alam dan saling berperang sesama mereka. Karena sangat kecil kemungkinan bagi Klaatu untuk bisa bertemu dengan presiden, maka Helen membawanya ke Profesor Carl, salah seorang ahli fisika yang mendapat penghargaan Nobel karena karyanya tentang ilmu pengetahuan yang bisa memperbaiki hidup manusia. Salah satu yang membuat Klaatu berniat untuk menghentikan pemusnahan adalah diskusinya bersama Profesor Carl tentang evolusi manusia. Klaatu menjelaskan bahwa kaumnya pernah mengalami bencana matahari, namun mereka berhasil bertahan hidup dengan cara berevolusi. Di sini Carl menjelaskan bahwa hal itu juga akan terjadi kepada manusia, dan semua hanya tinggal menunggu waktu. Di film remake-nya, robot ini tidak memiliki nama. Nama Gord diberikan oleh anggota militer, berupa kependekan dari Genetically Organized Robotic Technology. Tubuhnya terdiri dari sekumpulan serangga-serangga kecil membentuk manusia yang berukuran besar dengan tinggi sekitar 7 kaki. Yang menarik adalah Gord memilih bentuk manusia daripada bentuk hewan buas lain yang terlihat lebih menakutkan. Kemungkinan robot ini mempresentasikan manusia yang memiliki wujud sangat bersahabat, namun pada kenyataannya membawa kehancuran bagi bumi. Dan pastinya, bentuk ini lebih mengerikan daripada hewan buas manapun. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud membandingkan atau menyamakan Klaatu dengan nabi atau utusan Tuhan. Namun jika diperhatikan, kisah film ini ada kemiripannya dengan kisah nabi, di mana Klaatu bisa menyembuhkan penyakit ataupun luka dan memiliki bahtera. Di beberapa scene, kita melihat kemampuan penyembuhan Klaatu hanya dengan mengoleskan sesuatu ke bagian tubuh. Yang dioleskannya adalah daging bagian dari tubuh terluarnya sebelum digantikan dengan tubuh manusia. Kita mengingat bahwa seorang dokter yang mengeluarkan peluru dari tubuh Klaatu sempat mengambil daging itu untuk sampel penelitian Helen. Hal itulah yang dibawa Helen ke stasiun dan digunakan Klaatu untuk mengobati luka tembak di dadanya. Sama halnya dengan seorang petugas polisi yang dihidupkan kembali oleh Klaatu. Dia mengoleskan bagian daging tersebut ke lidah si polisi dan memacu jantungnya dengan mengalirkan listrik dari mobil. Menurut saya, bagian daging yang dioleskan oleh Klaatu itu berfungsi untuk meregenerasi sel, sehingga bisa menghidupkan polisi yang saat itu hampir tewas. Namun hal itu tidak berlaku bagi orang yang sudah lama mati seperti Andrew, ayahnya Jacob. Seperti yang dikatakan Klaatu, tidak ada yang namanya kematian. Manusia tetap hidup, tetapi telah menjadi sesuatu yang baru. Mungkin yang dimaksud Klaatu adalah bakteri yang terurai di dalam tanah. Dan hal ini juga membuat saya berpikir mungkin saja kaum Klaatu juga sebenarnya telah musnah ketika bencana matahari dan berubah menjadi spesies lain. Pesan utama dari film ini adalah hal yang disampaikan oleh Klaatu. Sudah menjadi sifat alami manusia menjadi penghancur
sehingga bumi selalu menjadi sasaran dari kehancuran itu. Film di tahun 1951 diakhiri dengan sebuah pertanyaan, yaitu dapatkah manusia mengubah cara hidup mereka sebelum terlambat? Namun dalam remake-nya pertanyaan itu langsung dijawab dengan tegas oleh Klaatu bahwa manusia tidak bisa berubah dan tidak layak untuk diselamatkan. Berikut beberapa hal yang menjelaskan alasan mengapa Klaatu berpikir demikian. Yang pertama adalah pada saat kontak pertama dengan umat manusia, tentara langsung menembak Klaatu tanpa mengetahui atau minimal mencari tahu apa tujuan Klaatu ke bumi. Yang kedua, saat dirawat Klaatu memperingatkan bahwa Gord akan aktif jika mendeteksi adanya kekerasan. Tapi para tentara malah terus berusaha untuk menghancurkannya, hingga akhirnya membakar Gord dan melepaskan serangga pemusnah. Yang ketiga, tidak adanya rasa kepedulian. Kejahatan terjadi di stasiun kereta api. Hanya satu orang dan beberapa petugas keamanan yang mempedulikan pria malang yang tiba-tiba pingsan itu. Sedangkan orang lain yang berada di stasiun hanya duduk dan menyaksikan kejahatan itu terjadi di depan mata mereka. Yang keempat, manusia tidak menghargai kehidupan orang lain. Seorang teknisi terjebak di ruangan Gord, malah dibiarkan mati, sementara seluruh rekannya hanya diam, seolah-olah tidak melihat kejadian itu. Yang kelima adalah mengetahui bahwa serangan hanya membuat serangga itu menjadi lebih banyak, tapi pihak militer malah menembakkan rudal. Bahkan presiden yang sudah dijelaskan tentang Klaatu malah memerintahkan untuk memasang bom di Central Park dan meledakkan bola hitam beserta Klaatu tanpa memikirkan nasib Helen dan Mike yang sebelumnya ditugaskan untuk membujuk Klaatu. Di akhir film, Klaatu mengorbankan diri dan melepaskan gelombang cahaya yang kemungkinan EMP ke seluruh dunia sehingga membuat elektronik dan mesin menjadi padam. Seperti yang dijelaskan oleh Klaatu, akan ada harga yang harus dibayar oleh umat manusia agar terhindar dari kepunahan. Dan akhirnya, manusia diberi kesempatan untuk memulai kembali kehidupannya seperti di zaman dulu, sebelum ditemukannya mesin ataupun listrik. Jika teman-teman punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto, insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan, dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.